Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel aku, Ara06, channel yang berisikan seputar informasi jalan-jalan dan staycation. Yang baru nemu channel aku, boleh di subscribe, di like, juga komennya ya. Jadi kali ini kita mau coba staycation di salah satu tempat penginapan yang ada di Bogor, Ciawi nih teman-teman. Tepatnya sih ada di Jalan Cibalok, Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi kebetulan banget nih, aku tuh pengen banget nginep di tempat yang masih asri gitu kan, masih ala-ala pedesaan. Nah, makanya aku mau coba staycation di sana. Buat yang penasaran juga bisa stay di channel aku ya. Cuaca hari ini agak-agak mendung tapi masih panas ya, semoga nggak hujan nih teman-teman. Kebetulan aku lewat Bogor kota dan aku di sini pakai Google Maps ya. Jadi teman-teman juga kalau misalnya masih bingung tempatnya di mana, bisa pakai Google Maps aja, tinggal kita ketik Villa Sawah and Resort. Dan setelah jalan raya kita diarahkan untuk belok ke kiri. Nah, ini kita memasuki sebuah gang. Gangnya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau kita lihat juga di sini cukup buat satu mobil aja ya. Kalau sampai pepapasan sesama mobil, ini harus ada yang ngalah. Ini juga adalah tempat pemukiman rumah-rumah warga ya teman-teman, yang emang cukup padat sih penduduknya. Nah, di sini aku ngelewatin jalan yang cukup sepi ya. Kalau malam kayaknya takut sih. Walaupun di sebelah-sebelahnya itu masih pemukiman warga. Dan dari tadi tuh di sisi jalan kanan, ini tuh ada aliran sungai yang emang airnya tuh cukup besar ya. Nggak tahu karena hujan atau emang aliran yang besar gitu airnya. Dan sampai sempat lewatin terowongan, juga memasuki daerah pemukiman warga lagi. Tapi tenang aja, dari depan gang tadi ke dalam sini cuma beberapa menit aja kok, nggak yang sampai setengah jam gitu, enggak. Ini dari depan aja udah kelihatan ada tulisan Villa Sawah and Resort, dan ternyata kita sudah sampai. Langsung aja nih kita masuk ke dalam ya, karena penasaran banget sih dalamnya tuh kayak apa gitu ya. Untuk parkir motor bisa ditaruh di sisi kanan, dan untuk turun ke bawah itu adalah untuk parkir mobil, karena parkir mobil bisa ditaruh di depan kamar kita. Tapi kita harus check in dulu ya. Nah, ini dia tampak depan dari lobinya. Bisa kita lihat di depan lobinya itu ada dua patung pengantin Jawa, dan pintunya itu ukiran-ukiran kayu, jadi kayak adem banget gitu ya, baru sampai aja udah sejuk gitu. Dan ini adalah dalam dari ruangan lobinya. Di sebelah kiri sisi kita itu ada resepsionis, ada satu buah telepon, alat pengecek suhu, dan kita di sini harus check in dulu. Dan di sebelah sana ada piagam penghargaan dari Villa Sawah. Wah, keren banget ya. Tempatnya ini nggak terlalu luas, tapi cukup kok ya buat kita tunggu di sini. Nah, setelah kita check in di sini, aku dapat kunci, dapat voucher sarapan untuk kedua orang, dan dapat password wifi-nya ya. Langsung aja kita cari kamar aku di sini. Kebetulan tadi aku dapat nomor B23. Jadi posisi pintu kamarnya itu ada di bagian belakang. Makanya view dari sini cuma ada pagar yang tinggi yang dihiasi dedaunan rambat. Ini dia kamar aku, kamar B23. Sekarang langsung aja kita buka dan nyalain lampunya ya, biar terang. Dan ini dia kamar tipe deluxe. Baru masuk, tempatnya ini adem banget, terus wangi. Di sini kita dapat satu buah ranjang berukuran besar, dan di sisi kanan kirinya terdapat meja dari kayu. Juga di atasnya terdapat dua buah lampu ya teman-teman. Dan di sini juga kita disediakan dua buah handuk. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya ya teman-teman.
Masih dengan konsep yang sama, masih bernuansa coklat-coklat. Di sebelah sana terdapat shower yang bisa digunakan air hangat maupun air dingin, dan di sebelahnya ada sabun dan juga shampoo. Untuk toiletnya di sini disediakan toilet duduk, dan di sebelahnya juga sudah ada tempat sampah kecil dan tisu gulung ya teman-teman. Dan untuk pembatas antara toilet dengan kamar mandinya di sini dibatasi dengan gorden dan sebuah kaca gitu ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan wastafel yang dimana di pojok sana terdapat pot bunga sebagai pemanis, dan untuk airnya cukup kencang ya teman-teman. Di bagian sana terdapat 2 buah gelas dan kotak yang berisikan sikat gigi dan juga odol. Lanjut, di depan pintu kamar mandi ada 1 buah lemari yang cukup besar nih teman-teman. Di dalamnya ada 1 buah bantal tambahan, 3 buah hanger untuk kita gantungin baju kita biar nggak lecek gitu ya. Dan di bawahnya ada 2 buah pasang sendal yang ada tulisan Villa Sawah. Di samping lemari ada kaca yang cukup besar ya teman-teman. Dan ada meja yang seperti biasa, di atasnya ini disediakan 2 buah gelas, ada gula, kopi, teh, dan 2 air mineral juga teko pemanas. Lanjut, di sebelahnya lagi ada keranjang yang cukup besar nih teman-teman. Mungkin ini bisa kita gunakan untuk kita taruh baju-baju kotor kita di sini ya. Seperti biasa, kita disediakan 1 buah televisi, dan di atas meja ada 1 buah cermin, ada telepon, ada tisu, dan ada buku menu restorannya. Dan kalau kita mau pesan, tinggal telepon aja, nanti diantar ke kamar kita. Untuk menunya cukup bervarian, dan ini dia harga-harga dari menunya. Kalau kecepatan bisa di pause aja dulu ya. Di pojok kamar ada lampu hias, dan di sini juga kita disediakan 2 kursi juga 1 meja buat kita santai-santai di dalam kamar. Sekarang kita lanjut yuk, kita lihat balkonnya. Ini dia balkonnya, Masya Allah, cakep banget kan pemandangannya. View-nya pepohonan, juga ada gunung dan persawahan. Jadi enak banget ya sambil duduk di balkon ngeliatin view yang kayak gini. Dan untuk atap balkon di sini masih menggunakan anyaman bambu, juga penyekat antara kamar per kamar menggunakan bambu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke area kolam berenang. Di sini ada kolam anak-anak yang berbentuk lingkaran ya teman-teman. Dan untuk kolam dewasa di sini berbentuk persegi panjang yang cukup luas ya. Untuk area sekitar kolam berenang masih banyak pepohonan, jadi adem ya teman-teman. Di sini aku cuma berenang-berenang di pinggirannya aja nih teman-teman, karena makin kesana tuh makin dalam, sekitar 2 meter. Sehabis berenang, kalau teman-teman mau bilas, di sini juga ada ruang bilasnya ya teman-teman. Ini dia tampak depan dari tempat ruang bilasnya. Ada 2 ruang bilas dan 1 toilet. Kalau untuk ke bawah sana, di sana itu ada sawah, tapi kita harus turun dulu. Nah, karena habis hujan, jadi aku nggak ke sana. Aduh, nggak kerasa baru keliling sebentar aja, tahu-tahu ini udah malam ya teman-teman. Jadi ini adalah view malam dari Villa Sawah Hotel and Resort. Kebetulan kita ini nginep di malam minggu, makanya semua kamar itu penuh. Dan pas kita nginep jam 7 malam itu udah hujan gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa keliling, cuma bisa duduk-duduk santai aja di balkon sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil santai dan nikmatin suasana hujan yang dingin-dingin gimana gitu. Selamat pagi. Jadi aku sempat udah bangun subuh, dan ini aku baru mau keluar balkon sekitar jam setengah 7 ya. Jadi udah mulai terang banget nih teman-teman.
Untuk udara pagi di sini cukup segar dan dingin ya, karena semalam juga kan habis diguyur hujan. Setelah aku udah beres-beres, udah mandi, udah cakep lah ya. Sekarang di sini aku mau sarapan nih. Jadi menu sarapan di sini cukup bervarian ya. Ada nasi goreng, ada nasi putih, ada sayur-sayuran, dan juga ada ayam kecap ya. Kalau kalian gak mau makan nasi, di sini juga ada bubur ayam. Jadi bubur ayamnya tuh bisa kita racik sendiri. Untuk meja di sebelah sana ada kerupuk, ada roti bermacam-macam selai, bisa kita bakar juga, dan ada salad buah. Di sini ada buah semangka dan pepaya. Juga ada teh, ada kopi yang bisa kita seduh sendiri, dan tentunya ada air putih juga air sirup. Ini aku udah ambil makanan. Makanannya banyak banget ya. Ini sih bukan sarapan, namanya makan siang. Dan aku makannya di outdoor aja biar suasana paginya enak. Lanjut, di dekat restoran ada ruang pertemuan atau ruang rapat sih ya kayaknya. Ruangannya cukup besar, muat banyak orang, dan masih dengan konsep yang sama menggunakan kayu-kayu. Sekarang kita lihat tipe kamar eksekutif. Jadi ruangan eksekutif ini lebih besar ya, karena ruangan eksekutif ini ada bagian ruang tamunya. Di sana ada 4 buah bangku dan 1 meja buat kita kumpul-kumpul. Untuk kasurnya dapat 1 buah ranjang besar, dan karena ini tuh ruangannya besar ya, jadi kalau kita nambah orang kita bisa tambah extra bednya. Untuk televisi dan meja ini masih sama dengan kamar yang sebelumnya ya. Di sini juga disediakan gula, kopi, teh, dan air mineral. Ini dia bagian kamar mandinya. Sama juga ya, ada shower air hangat, air dingin, ada sampo, ada sabun, dan menurut aku kamar mandinya lebih besar tipe deluxe dibanding eksekutif ini. Di dalam lemarinya juga ada 1 buah bantal besar, ada hanger, juga ada 2 pasang sendal. Di sini ada gorden sebagai tirai penutup antara kamar dengan ruang tamunya. Sekarang kita lanjut ke Sasak Village. Jadi Sasak Village ini adalah tipe terbaru dari Villa Sawah dan berkapasitas untuk 5 orang. Ini tuh sebenarnya ada 2 lantai, jadi masuk dari pintu belakang itu langsung ke lantai atas atau lantai 2. Jadi di lantai 2 ini adalah khusus kamar, dan di sini ada 4 buah kasur ya. Ada kasur atas, juga ada kasur bawah. Di pojok sana juga ada kursi dan meja. Di sini juga disediakan 1 buah televisi ya. Sekarang kita mau lihat view dari balkonnya. Ini dia, Masya Allah, lebih cakep ternyata ya view dari tipe Sasak Village ini. View-nya masih sama, pepohonan, cuma persawahannya itu lebih kelihatan dari sini ya. Dan ini dia tampak dari balkonnya. Lanjut, sekarang kita menuju ke lantai 1. Kita mau lihat nih, ada apa sih di lantai 1? Ternyata di lantai 1 adalah area khusus dapur. Di sini sudah disediakan meja makan, ada kulkas juga di sana, terus ada tempat sampah di sampingnya. Dan di bawah tangga ini adalah tempat kompor dan gas ya, jadi kita bisa masak. Terus di sini juga disediakan air 1 galon. Di depan pintu kamar mandi disediakan rak gantung beserta hangernya. Ada 4 buah handuk, juga 4 buah sendal ya teman-teman. Dan ini untuk kamar mandinya, sangat berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya. Tapi di sini juga sudah disediakan wastafel, juga ada toilet duduk,
dan pembatasnya juga adalah tirai. Dan kamar mandinya lebih terang dari tipe-tipe sebelumnya ya. Nah, ini dia tampak dari bagian depan ya teman-teman. Jadi terlihat dari bagian depan itu adalah bangunan berlantai 2. Sedangkan dari belakang tadi terlihat cuma satu lantai aja. Lanjut, di belakang bangunan Sasak Village ada tanaman hidroponik nih teman-teman. Di dalamnya itu banyak bermacam-macam tanaman, tapi kita nggak bisa masuk karena pas aku ke situ itu masih ditutup. Selain persawahan, di sini juga ada beberapa pendopo untuk kita kumpul-kumpul nih teman-teman. Dan Villa Sawah juga menyediakan villa besar yang berkapasitas untuk 20 orang. Di sampingnya juga sudah disediakan taman bermain anak-anak beserta permainannya ya. Di sini juga disediakan tempat untuk kita mengadakan sebuah acara nih teman-teman. Pokoknya menurut aku nginep di sini itu nggak perlu kemana-mana ya, karena tempatnya itu udah luas banget dan adem gitu. Jadi benar-benar berasa ada di pedesaan. Ini dia harga per malam dari Villa Sawah. Kebetulan kemarin aku pesen lewat aplikasi Traveloka, jadi dapat harga yang sedikit lebih murah. Tapi buat teman-teman yang mau lebih murah lagi, lebih baik nginepnya di hari biasa aja, jangan di hari libur ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.